kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi revitalisasi kesejahteraan rakyat. Kenalkan anggota kami. Kenalkan, nama saya Fiona. Saya Tara Zahra. Saya Silvi. Saya Nabila. Saya Suci. Saya Meisha. Dan selamat datang. Kalian tahu apa itu revitalisasi kesejahteraan rakyat? Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang revitalisasi kesejahteraan rakyat. Menurut KBBI, revitalisasi adalah perbuatan menggiatkan atau menghidupkan kembali, sehingga apa yang dimaksud dengan revitalisasi ekonomi adalah upaya menghidupkan kembali sektor-sektor ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam negara Indonesia. Tentu praktik ini dilakukan dalam asas-asas Pancasila sebagai dasar negara kita. Setelah kalian memahami maksud dari revitalisasi ekonomi, maka berikut ini adalah poin-poin penting dari revitalisasi ekonomi dalam pemenuhan asas-asas Pancasila. Yang pertama, dengan mendirikan koperasi yang menempatkan setiap anggotanya setara dalam pengambilan keputusan. Mendirikan koperasi adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Untuk mencapai tujuan ini, maka koperasi harus diajarkan secara profesional dengan akuntansi dan pengawasan yang baik. Kedua, dalam lingkup sebuah perusahaan, memastikan perusahaan-perusahaan memberikan alokasi saham pada karyawan agar para karyawan merasa memiliki dan kontribusi penuh terhadap kemajuan perusahaan. Selanjutnya, yang ketiga, masih dalam sebuah perusahaan, gaji harus diberikan sesuai standar yang adil dan terdapat jaminan sosial untuk karyawan, sehingga hak dan kewajiban karyawan serta pengusaha dihormati bersama. Yang keempat, produksi hal penting yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah dikuasai oleh negara, bukan individu ya teman-teman. Meski dalam praktiknya hal ini tidak selalu harus dikelola oleh birokrasi negara. Misalnya, perusahaan listrik negara atau PLN menguasai penyediaan listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tapi meskipun dikuasai oleh negara, PLN bisa bekerja sama dengan perusahaan swasta loh untuk memastikan pelayanan listrik yang efisien dan menjangkau seluruh daerah. 5. Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara. Untuk kemakmuran rakyat negara harus tegas terhadap ekonomi yang merusak lingkungan atau sosial. Misalnya, hutan-hutan di Indonesia dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat melalui industri kehutanan yang berkelanjutan. Pemerintah yang berkelanjutan pun harus menindak tegas perusahaan-perusahaan yang melakukan penambangan ilegal atau membuang limbah berbahaya ke sungai untuk melindungi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. 6. Untuk unit usaha kecil dan menengah atau UMKM harus didukung oleh pemerintah dengan bantuan permodalan, kemudahan berusaha, perlindungan, persaingan sehat, dan saran. Dan yang ketujuh, sektor ekonomi, kreatif, dan pariwisata terus dikembangkan untuk membantu UMKM tumbuh melalui promosi dan pendampingan. 8. Pemerataan kesempatan dan jaminan sosial diberikan melalui kebijakan ekonomi yang mendukung persaingan sehat. 9. Pemerintah menciptakan iklim usaha yang mudah dan sehat. 10. Kemudahan akses modal diberikan kepada rakyat yang belum sejahtera. 10 tadi adalah poin-poin penting dari revitalisasi. Yang pertama, koperasi harus didirikan. Yang kedua, empati perusahaan kepada karyawan. Yang ketiga, harus dibayar dan jaminan sosial untuk karyawan. Yang keempat, jaga produksi agar dikuasai negara. Yang kelima, alam dikuasai negara untuk kemakmuran. Yang keenam, pengusaha kecil dan menengah didukung oleh pemerintah. Yang ketujuh, rancang ekonomi kreatif secara maksimal. Yang kedelapan, otomatisasi pemerataan kesempatan dan jaminan sosial untuk masyarakat. Yang ke-9, dorong iklim usaha sehat dan mudah. 10, tepatkan akses modal bagi rakyat miskin. Ekonomi Pancasila menekankan kerjasama dan asas-asas. Yang pertama, ada kekeluargaan. Yang kedua, berorientasi kepada rakyat. Yang ketiga, berdasarkan prinsip moral, ketuhanan, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Demikian dari penyampaian yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan selama video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.